Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak sekalian, di bulan September ini kita senantiasa mengenang sejarah adanya peristiwa GS30 PKI. Itu bagian dari sejarah nasional yang harus kita ingat-ingat, yang tidak patut untuk kita lupakan. Walaupun dalam film ada rekayasa, tetapi yang jelas di bulan ini ada GS30 PKI. Dan itu yang harus kita kenang. Sehingga di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang sejarah, mulai Nabiullah Adam sampai Nabi Muhammad. Hampir semuanya Nabi termaktub dalam Al-Quran melalui sejarah beliau. Itu menunjukkan kita tidak boleh lupa akan sejarah. Yang harus kita garis bawahi, PKI itu Partai Komunis Indonesia, dan dihanguskan oleh orang-orang Indonesia pada saat itu, sehingga sampai sekarang PKI itu sudah tinggal kenangan. PKI itu sekarang sudah tinggal kenangan. Mengapa? Karena PKI itu ingin merubah ideologi negara dengan ideologi komunis. Padahal kultur Indonesia itu kultur yang religius, kultur yang bernuansa kental agama. Agama Islam, ya apa itu, Buddha, Hindu, Kristen, pokoknya kesimpulan Indonesia itu negara yang religius. Sehingga tawaran PKI itu tidak nyambung. PKI menawarkan ideologi komunis, sementara Indonesia ini ideologinya, masyarakatnya bernuansa kental agamanya, sehingga dagangan komunis ini tidak laku. Sehingga kecil kemungkinan kalau sekarang akan timbul PKI jilid kedua, kecil kemungkinan. Justru yang harus kita waspadai adalah HTI. HTI itu seperti yang kita ketahui satu level dengan komunis. Semuanya, kedua-duanya adalah organisasi terlarang dan dilarang. Cuman sifatnya beda. Komunis ingin merubah ideologi dengan anti Tuhan, sementara HTI itu ingin merubah ideologi negara dengan ideologi khilafah, yang kesana kemari membawa bendera agama. Beda kalau komunis ingin merubah dengan satu perubahan ateis, sementara HTI tidak. HTI ini merubah dengan sistem khilafah, sehingga kesana kemari membawa bendera agama. Karena kesana kemari membawa bendera agama, masyarakat itu banyak yang terkesima, banyak yang terbuai dengan dagangan HTI. Sehingga sampai sekarang walaupun HTI itu dinyatakan oleh pemerintah sebagai organisasi terlarang seperti PKI, namun anak buahnya masih subur di sana kemari. Kalau PKI insya Allah sudah tinggal kenangan lah begitu. Lah sekarang anehnya ini mereka yang berafiliasi dengan HTI mengungkit kembali bahwasanya PKI akan datang, PKI akan timbul kembali, PKI akan timbul kembali. Anehnya yang yang mempromosikan ini justru senasib seperjuangan sama-sama organisasi terlarang. Ini kan aneh. Istilahnya gitu kan berarti sama dengan maling teriak maling, kan begitu.
dia itu dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Tetapi dia itu koar-koar katanya akan ada PKI. Padahal PKI sudah tinggal kenangan. Tidak bakalan Indonesia akan ada PKI. Indikatornya karena Indonesia adalah masyarakat yang agamis, akan bertolak belakang dengan konsep komunis. Lain dengan HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Dia kesana kemari membawa bendera agama, sementara Indonesia ini masyarakatnya agamis, sehingga mereka berbondong-bondong bagi yang terkesima. Mereka banyak yang katut dengan dagangannya, dan inilah yang harus kita waspadai. Insya Allah sekali lagi ya, insya Allah sangat kecil kemungkinan apabila PKI akan timbul kembali. Mengapa demikian? Karena PKI sasarannya adalah anti agama, komunis, ateis. Sementara Indonesia kulturnya agamis, kulturnya kental terhadap agama, sehingga bertolak belakang dengan dagangannya komunis. Lain hanya HTI. HTI kesana kemari membawa bendera agama, sehingga bagi masyarakat awam banyak yang terkesima. Sehingga kalau yang nggak ikut dengan dia dianggap kafir, dianggap tauhid dan lain sebagainya, saking fanatiknya, padahal itu salah. Oleh karena itu sekali lagi, kalau kita boleh waspada terhadap adanya PKI jilid kedua, maka justru yang lebih kita waspadai adalah adanya HTI ini. Anak cucunya masih subur di mana-mana, yang mereka mempunyai satu misi akan merubah ideologi negara ini. Nah, ini yang harus kita perhatikan bersama. Oleh karena itu yang terpenting kita saat ini, mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Kita jaga kekompakan, jangan sampai intern ini terjadi pecah belah. Kalau pecah belah, besar kemungkinan kelompok-kelompok eksternal akan masuk ke ranah internal kita. Tetapi kalau kita ini guyup rukun, menghormati perbedaan, insya Allah mereka hanya gigit jari saja. Dan ini adalah PR kita semuanya, bagian dari warga negara Indonesia. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.